Halo, perkenalkan nama saya Tasya Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum PBO yang keenam, yaitu emang berjudul Studi Kasus Siapa OOP, Improvement dan Future. Jadi pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan mengenai laporannya serta kode dari studi-studi kasus yang akan dibahas dalam modul ini. Kemudian ada capaian dan ringkasan pemahaman. Jadi dalam praktikum yang keenam ini ada 5 kriteria capaian yang harus dilalui, yaitu yang pertama latihan release, studi kasus Java OOP improvement feature, fitur update, dan fitur sorting, fitur searching. Jadi semua kriteria ini semua saya selesaikan. Kemudian adalah foto praktikan, yaitu foto saya dan rekan kelompok saya, yaitu Joshua Saraki dengan NIM 28 dan Maharani Sitorus dengan NIM 042. Kemudian adalah penilaian observasi terhadap diri saya dan 2 rekan kerja kelompok saya. Kemudian ini adalah masuk ke dalam bagian aktivitas praktikum. Eh, Pada bagian yang pertama, saya melakukan semua latihan release. Saya telah mengerjakannya dengan mengikuti perintah-perintah atau perintah-perintah yang ada pada modul. Kemudian ini adalah yang kriteria kedua, yaitu studi kasus Java OOP dan Improvement Picture. Saya juga mengikuti dan melakukan sesuai dengan perintah yang ada pada modul. Kemudian masuklah kepada kriteria yang ketiga sampai yang kelima. Jadi pada kriteria yang ketiga itu adalah fitur menambahkan fitur update, yang keempat itu adalah fitur sorting, yang kelima itu adalah fitur searching. Jadi pembahasan singkatnya, kode ini dirancang untuk mengimplementasikan manajemen to-do list menggunakan arsitektur modular dan terstruktur. Dengan membagi fungsionalitas ke dalam 3 lapisan, yaitu repository, service, dan view, aplikasi ini menjadi lebih mudah dikelola, dikembangkan, dan diuji. Masing-masing lapisan memiliki perannya sendiri, seperti repository menangani penyimpanan data, service menangani logika bisnis, dan view mengelola interaksi dengan pengguna. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan kode, mengurangi kompleksitas, serta memudahkan pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang. Jadi lapisan repositori bertugas mengelola penyimpanan data melalui to-do repository IMPL yang merupakan implementasi dari antarmuka to-do repository. Lapisan service yang terdiri dari to-do service dan implementasinya to-do service IMPL memproses logika bisnis seperti menambah atau menghapus item to-do pada repository. Kemudian lapisan view direpresentasikan oleh kelas to-do view, berfungsi untuk eh, berfungsi untuk menampilkan daftar to-do kepada pengguna dan menangani input pengguna. Kemudian di bagian main, objek repository service dan view dibuat serta dihubungkan satu sama lain untuk memastikan integrasi antar lapisan. Jadi metode view to do itu adalah dalam to do view, kemudian nanti dipanggil untuk menampilkan daftar to do kepada pengguna, dan kode ini menerapkan pola desain MVC atau model view controller yang membagi tugas secara jelas antara penyimpanan data, logika bisnis, dan representasi data, sehingga aplikasi lebih modular dan mudah dikembangkan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan melalui Viscode. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian to do view Java. Saya menjelaskannya mulai dari uh, view update dan view sorting dan view searching. Karena untuk deklarasi-deklarasi sebelumnya itu sudah mengikuti aturan-aturan pada modul. Maka di situ saya akan menjelaskan mulai dari lanjutan kodenya, yaitu mulai dari update public void update to do. Jadi, metode view update to do ini merupakan metode yang bertanggung jawab untuk memperbarui informasi tentang sebuah item to do. Fungsi ini sangat penting karena memungkinkan si pengguna itu untuk memodifikasi entry yang telah ada dalam sistem, yang merupakan bagian penting dari si manajemen daftar tugas. Untuk penjelasan lebih lebih jelasnya, pada public void view update to do itu
dan system.out.println itu adalah sebuah metode view update to do yang didefinisikan sebagai metode public tanpa nilai kembali atau void. Kemudian, judul yang dicetak di konsol itu memberikan konteks kepada pengguna bahwa mereka sedang dalam proses mengubah informasi to do. Kemudian memberikan instruksi yang jelas di awal sangat penting untuk pengalaman penggunaan yang baik nantinya. Kemudian si var strID to do ini dengan memanfaatkan utilitas si input yang dirancang khusus di input util dot input. Nah, kode ini meminta si pengguna itu untuk memasukkan ID to do yang ingin mereka ubah. Nanti ketika dilakukannya adanya penggunaan X, itu nanti sebagai opsi untuk membatalkan tindakan atau membatalkan tindakan menambah fleksibilitas. Jadi nanti itu memberikan si penggunanya itu nanti kebebasan untuk keluar dari proses jika mereka tidak ingin melanjutkan eh, tidak ingin melanjutkan nanti bagian-bagiannya, bagian-bagian dari outputnya nanti. Kemudian if str id to do dot equals ini sampai dengan integer id to do sama dengan integer dot value of str id to do itu, nanti pada bagian ini setelah adanya pemeriksaan apakah si pengguna itu memilih untuk membatalkan, nanti id to do ini yang dimasukkan id to do yang dimasukkan ini diubah dari format string ke integer. Hal itu nanti memungkinkan sistem untuk mencari entry yang sesuai di basis data to do. Kemudian nanti var current to do sama dengan to do service get to do by ID ini itu untuk mengambil objek to do yang relevan menggunakan metode dari si to do service yang berfungsi sebagai nanti itu sebagai penghubung antara lapisan si presentasi dan lapisan si logika bisnis. Jadi pendekatannya itu untuk menjaga pemisahan yang jelas antara berbagai lapisan aplikasi, memfasilitasi pemeliharaan dan pengembangan di teks step selanjutnya. Kemudian eh, if current to do ini, if current to do sampai return ini, kode sampai return ini, itu adalah validasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa si to do yang diminta itu ada. Nah, jika nanti tidak ada, maka si pengguna itu diberikan umpan balik yang informatif dan eksekusinya itu akan dihentikan. Jadi umpan balik yang jelas adalah kunci untuk nanti si antarmuka penggunaan yang intuitif. Membantu nanti pengguna memahami status tindakan yang akan dilakukan oleh mereka. Kemudian kode sistem output seperti inline sampai par new title itu nanti adalah kode di mana untuk memberitahukan pengguna diberikan untuk opsi untuk mempertahankan judul lama dengan menekan enter. Memungkinkan mereka untuk melakukan pembaharuan dengan sedikit usaha jika mereka tidak ingin mengubah judul. Hal ini nanti menciptakan pengalaman yang lebih halus dan tidak memaksa pengguna untuk selalu memasukkan data yang baru. Kemudian array list ini kode array list sampai kepada bagian return itu nanti untuk mengecek apakah judul baru yang dimasukkan itu sudah ada dalam daftar to do lainnya. Nah, pendekatan yang dilakukan ini itu untuk mencegah terjadinya si duplikasi yang tidak diinginkan. Kemudian nanti itu memastikan si integritas data dalam sistem. Jadi, jika judul nanti sudah ada, maka si pengguna itu nanti diberitahu untuk mencegah kebingungan. Contohnya itu untuk mencegah dilakukannya updatean atau penambahan judul 2 kali. Kemudian pada kode if new title dot is empty sampai new title sama dengan current to do dot get title itu adalah sebuah kode nanti yang memberitahukan nanti jika si pengguna itu tidak masukkan judul baru, maka si judul lama akan digunakan kembali atau tetap bertahan. Sehingga nanti itu memudahkan pengguna dan menjaga konsistensi dari informasi yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian dari kode str status sampai pada new status sampai pada new status ini, new status current to do, itulah sebuah kode nanti di mana yang berguna itu supaya nanti si pengguna itu diminta untuk memperbaharui status to do. Jadi itu nanti penggunaan nilai booleannya itu
penggunaan nilai boolean ini eh, itu untuk status yang menyederhanakan pemahaman kondisi selesai atau belum selesai. Nah, nanti jika inputnya itu tidak valid, maka nanti sistem itu akan mengembalikan status lama untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi. Kemudian, to do service up to do ini, edit to do, new title, new status itu adalah akhir prosesnya. Jadi metode service up to date itu dipanggil untuk memperbaharui si data to do di repository. Kemudian nanti itu menunjukkan bagaimana interaksi antara antar mukanya itu dengan pengguna dan logika bisnis berfungsi. Jadi dengan pengguna memberikan input, maka si input yang diproses itu akan disimpan di disimpan di sistem. Lanjut kepada public voids view sorting to do. Jadi pada metode view sorting to do ini adalah metode yang bertugas untuk menampilkan menu pengurutan si to do dan memfasilitasi pengurutan berdasarkan kriteria yang dipilih pengguna. Jadi pengurutan ini adalah fitur penting dalam aplikasi manajemen tugas karena membantu pengguna menemukan atau mengelola entry dengan lebih efisien. Kita mulai dari kode public void ini sampai kepada sistem .println di mana X itu adalah batal. Jadi ini adalah sebuah kode yang akan menampilkan menu pengurutan pengurutan eh, menampilkan menu pengurutan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang pilihan yang tersedia. Jadi dengan menyediakan beberapa opsi, nanti si pengguna dapat menyesuaikan tampilan to-do sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian var nomor input info pilih ini itu adalah sebuah kode yang akan meminta pengguna nantinya untuk memasukkan pilihan mereka. Jadi contoh yang menunjukkan itu bahwa interaksi ini bersifat dinamis dan mengharuskan partisipasi aktif dan dari si penggunanya. Kemudian dari if nomor sampai sistem.println tindakan mengurutkan sistem perintah tindakan tuduh dibatalkan ini, itulah kode yang akan mengontrol arus logika berdasarkan input si pengguna itu. Nah, jika nanti si pengguna itu memilih X, sistem itu akan membatalkan tindakan dan memberikan umpan balik. Nanti hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa si pengguna itu memiliki kontrol penuh atas interaksi mereka dengan aplikasi yang meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian masuklah kepada public void view search to do. Nah, pada metode Visual Studio ini metode yang menyediakan antarmuka bagi pengguna eh, untuk mencari tuduh berdasarkan kata kunci. Jadi, contohnya kata kuncinya itu, contohnya ketika ada menu membaca dan menari, ketika kita eh, membuat kata kuncinya itu adalah kata RI, maka nanti akan langsung si kode ini akan menampilkan langsung menu menari gitu. Jadi fitur pencarian ini sangat penting dalam aplikasi manajemen tugas, terutama untuk pengguna memiliki banyak entry yang perlu menemukan item tertentu dengan cepat. Jadi public void search, public void search to do sampai view var huruf sama dengan input util.input ini, itu adalah kode yang akan menandai dari mana dimulainya proses pencarian dengan pesan yang jelas. Jadi pengguna itu akan nanti diminta untuk memasukkan kata kunci yang ingin dicari, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan opsi untuk membatalkan pencarian jika mereka ingin. Kemudian if ini if if sampai to do sampai dari mulai if sampai akhir itu adalah sebuah kode yang akan memastikan apakah pengguna itu ingin membatalkan pencarian. Nah, jika inputnya itu nanti valid, sistem itu akan memanggil si metode service search to do. Kemudian nanti itu memfasilitasi interaksi yang cepat dan efisien. Jadi dengan memberi pengguna itu pilihan untuk membatalkan, maka nanti sistem itu menunjukkan fleksibilitas dan interaksinya. Kemudian di sini saya akan menjalankan terminalnya. Sini kita akan menjalankan terminalnya untuk melihat hasil outputnya. Hmm. Sebelumnya, sebelumnya
Kita akan menjalankannya dari sini. Si to-do V3 11S3 23042 ini adalah sebuah kode untuk menyimpan deklarasi-deklarasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi setiap package-package yang sudah dideklarasikan sebelumnya itu disimpan dalam si to-do V3 ini. Nah, ini adalah Java to-do V3 11S23042 Java. Dan ini adalah compile-nya. Compile-nya sudah berhasil. Kemudian ini adalah run-nya. Ini adalah untuk run-nya. Nah, di sini kita akan diminta untuk si pengguna yaitu kita diminta untuk memasukkan pilihan-pilihan menu yang sudah tersedia yaitu ada 6 pilihan menu dari mulai 1 sampai 5 dan X. Kita pilih menu yang pertama. Nah, di sini menu yang pertama itu menu tambah. Jadi di sini kita diminta untuk menambahkan to do atau to do adalah judul judul baru yang ingin kita tambahkan. Kita tambahkan yaitu kita buat menari Batak. Nah, ketika kita menambahkan menari Batak, maka nanti si daftar tujuan itu akan berubah. Judul yang kita tambahkan tadi akan dibuat dalam daftar to do. Kemudian kita menambahkan menu tambah lagi, yaitu belajar. Nah, ketika kita menambahkan menu lagi, maka si daftar to do-nya itu juga akan melakukan update, yaitu melakukan update dan di tampilannya ini akan menunjukkan bahwa si daftar menunya itu sudah menjadi dua. Ketika kita menambahkannya lagi, yaitu, nah, sini daftar to-do-nya juga akan melakukan update. Nah, jadi ketika kita memilih menu yang pertama, maka itu akan melakukan update untuk menambahkan judul-judul baru. Di sini kita akan mencoba memilih menu yang keempat. Nah, di sini menu yang keempat ini adalah menu mengurutkan. Jadi di menu ini kita diminta diberikan pilihan untuk dari berdasarkan apakah urutan itu akan dilakukan. Di sini kita akan membuat berdasarkan title ascending. Nah, ketika kita memilih berdasarkan title ascending, maka akan menghasilkan daftar to do yaitu 213. Kemudian ketika kita memilih menu 2, nah menu 2 itu untuk mengubah. Jadi di sini untuk mengubah to do. Namun jika tidak ada, kan kita tekan X. Namun jika ada, kita masukkan edit to do yang akan kita ubah yaitu edit to do nomor 3. Nah, tekan enter untuk menggunakan judul lama. Nah, ketika kita tidak ingin jadi merubah judul baru, kita bisa menekan enter untuk supaya si judul lamanya itu tetap. Ketika kita ingin menggantinya, kita akan disuruh memasukkan judul barunya. Nah, di sini kita juga diminta untuk memberikan inputan pada status judul baru kita. Kita berikan status nol. Nah, akan dilakukan akan dilakukan updatean lagi di mana daftar to do itu akan berubah lagi. Nah, di sini kalau kita memilih fitur cari yaitu di sini kita akan disuruh untuk memasukkan kata kuncinya. Kita masukkan kata kunci B, ba. Nah, maka ketika kita memasukkan kata kunci ba, akan dilakukan pencarian terhadap kata kunci BA itu. Maka ditemukanlah satu dari kata kunci itu, yaitu menari Batak. Kemudian ketika kita ingin menghentikan aplikasinya, maka kita akan memasukkan inputan X untuk menghentikan aplikasinya. Nah,
Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya saya paham dan saya tahu dari pemaparan saya ini masih banyak, kata-kata yang kurang, eee, dan sulit dipahami. Saya berharap, Bapak dapat memahaminya dan memberikan feedback terhadap saya, agar saya dapat memperbaikinya pada praktik-praktik selanjutnya. Terima kasih.